Jadi yang perwakilan 10 orang ya, nanti silahkan diwakilkan nama, tetap namanya apa? Berapa kan ya ada eksekutif untuk bicara langsung ataupun sebenarnya tidak berperilaku dengan saya lakukan bisa supaya efisien tapi semua terhormati. Saya pikirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini aja, kita mulai dari kelas A. Jadi tolong jalannya 8 aja di depan. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Kalau sudah selesai, Ku kira kita asam dan garam, dan berlalang kisah yang ternyata tak seindah itu. Dia harus bawa instrumen yang melalui misalnya Begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. dan proses ini dibuat Ku kira takkan ada kendala, ku kira ini kan mudah kalau ku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam ini sudah pijar istimewa. Siapa? Ulang tahun siapa? Seluruh dunia dan kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon hanya waktu sembuhkan. Sepertimu
Kita akan bersama. Begitu banyak yang sama. Tak menenangkanku. Kukira ada kendala. Kukira ini kita melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama. Begitu banyak yang sama. Tamu dan latarku. Kukira takkan ada kendala. Kukira ini kan mudah. Kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Sebagai dosen mengaku mata kuliah media grafis, pada acara kali ini yaitu acara pameran media grafis media yang telah kita buat. Sebelum saya mulai, jadi di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya pameran kali ini. Pameran yang pertama yaitu yang akan dibawakan oleh kelas A, yang mana itu pertama yaitu dari kelompok 1. Pada kelompok 1 dipersilakan. Di sini aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Lasmi Dwi MPD dan Bapak Gemaruliani MPD SPDS MIKOM serta rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi yang udah sayang belum tentu jadian. Maka dari itu, perkenalkan kami dari kelompok 1 media grafis yang menjelaskan tentang poster. Kami di sini sebenarnya berenam, tapi ada yang di ruang nyata dan ada juga yang di ruang Zoom. Di antaranya ada saya Muhammad Nazam Nur Rahman dan rekan saya Fahmi Muhammad Fauzi, Aisyah Humaira, dan Zilkarisya Fajar Rahma. Kemudian ada Dwi Mayang Sari dan yang terakhir ada Zafirah Putri. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang poster yang kami buat. Kami mengangkat tema ISD pada nomor 12 yaitu Responsible Consumption and Production, dan untuk tema ISD kelompok kami mengangkat dan mengambil pokok bahasan Reduce, Reuse, Recycle yang diambil dari mata pelajaran tema 3 benda di sekitarku dengan sasaran siswa kelas 3 SD. Kemudian hubungan ISD dengan tema ESD yang sudah kami angkat mengenai 3R atau Reduce, Reuse, Recycle ini adalah manajemen berkelanjutan,
dan penggunaan yang efisien dari sumber daya alam dengan mengolah dan menangani sampah plastik dengan berbagai jenisnya. Lalu memastikan bahwa setiap orang dimanapun mendapatkan informasi yang relevan dan kesadaran untuk pembangunan dan gaya hidup yang berkelanjutan secara harmonis dengan alam dengan cara mengedukasi kepada siswa maupun masyarakat agar mengurangi penggunaan barang sekali pakai, menggunakan kembali barang yang bisa digunakan dan dapat mendaur ulang barang di sekitar kita yang berhubungan dengan tujuan DST yang kelompok kami angkat ini. Lalu tujuan kami mengambil tema ISD yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Najwan, yaitu agar siswa dapat menerapkan konsep 3R, yaitu reduce, dan recycle dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga untuk menjadi solusi menjaga lingkungan sekitar, karena cara ini adalah cara yang paling mudah dan juga mudah untuk dilakukan. Selain itu dapat juga menumbuhkan kesadaran pada siswa bahwa kerusakan lingkungan itu dapat terjadi karena sampah-sampah yang dibiarkan menumpuk dan diolah tidak secara utuh oleh manusia. Maka dari itu dengan mengedukasi para siswa tentang hal ini diharapkan siswa ini terdorong kesadarannya untuk menerapkan 3R. Pada poster kami terdapat berbagai macam ilustrasi. Yang pertama ada bumi, tote bag, tempat sampah, sampah plastik, dan juga alat makan dan minum. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Nah, kan tadi sudah disebutkan bahwa ada ilustrasi bumi, terus tote bag, terus ada alat makan, lalu tempat sampah, lalu ada sampah plastik. Nah, tujuan dari ilustrasi ini yaitu bumi. Kita harus menjaga bumi kita ya, soalnya bumi kita ini sudah tercemari. Terus ada tote bag. Tote bag itu dari reduce, yaitu langkah yang dilakukan untuk mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Nah, lalu penggunaan alat makan. Nah, ini salah satu pencegahan atau wujud dari 3R ini. Nah, lalu ada tempat sampah. Nah, tempat sampah itu yaitu agar kita membuang sampah ke tempatnya agar bisa didaur ulang. Nah, lalu ada penjelasan dari 3R ini ditujukan untuk mengedukasi peserta didik melalui media poster agar lebih menarik dan mudah diingat untuk peserta didik. Nah, lalu media poster ini sederhana karena melihat juga sasarannya itu kelas 3 ya, kelas 3 SD, di mana ya anak SD itu masih pikirannya terbatas gitu ya. Terus poster memberikan pengalaman baru yang dapat menumbuhkan kreativitas siswa dalam belajarnya, sehingga dalam merubah tingkah laku siswa melakukan sesuatu yang positif yang sesuai dengan konsep 3R. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, gimana teman-teman presentasinya dari kelompok 1? Wow, keren. Baik, mungkin untuk selanjutnya nanti akan ada penilaian dari setiap perwakilan kelompoknya. Nanti akan di-share oleh Bapak di grup kelas seperti di grup kelas. Mungkin dari kelompok 1 cukup sekian. Apakah ada yang ditanyakan dulu dari kalian atau gimana? Baik, terima kasih kelompok 1. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pada kelompok 2 kelas A. Waktu dan tempat silakan. Oke, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kita ada 6 anggota ya, 3 di ruangan sini dan 3-nya lagi di Zoom. Jadi mungkin udah teman-teman lihat ya, jadi ini tuh merupakan media flip chart. Media flip chart ini tuh aku kasih sedikit disclaimer, mungkin bisa dibilang sebagai media sederhana. Kenapa? Karena mungkin di beberapa sekolah itu kan nggak akses teknologi dan akses internet itu susah. Nah, media flip chart ini tuh bisa menjadi suatu alternatif dalam menyampaikan materi dengan cara yang mungkin kreatif dan bisa merangsang motivasi siswa untuk belajar gitu.
Nah, di sini tuh media flip chart ini tuh mungkin kalau misalkan kaitannya dengan SDGs apa, mungkin bisa menjadi salah satu media dalam yang menyampaikan tujuan-tujuan SDGs itu sendiri. Karena tujuan SDGs itu kan nggak bisa harus dipahami oleh semua kalangan gitu untuk mencapai tujuannya. Sedangkan mungkin buat di sekolah-sekolah tertentu yang mungkin terbelakang, mereka itu susah gitu untuk mengakses apa sih itu SDGs. Nah, ini tuh bisa menjadi media dalam menyampaikannya. Lalu kaitannya dengan ISD apa? Salah satu dari tujuan ISD itu kan bagaimana pendidikan itu dapat menjadi suatu tempat dalam membantu dalam penanganan krisis iklim. Nah, flip chart ini tuh bisa menjadi media itu juga. Lalu kan krisis iklim itu mungkin jangkauannya luas, maka kita kerucutkan lagi menjadi materinya yaitu pemanasan global. Lalu bagaimana sistem dan mekanisme ketika proses pembelajarannya berlangsung bisa jadi nanti si tenaga pendidik itu di dalam kelas bisa mengelompokkan siswa itu menjadi beberapa kelompok yang mereka itu bisa membuat media grafis, entah itu flip chart ataupun yang lainnya. Nah, ketika yang udah dijadiin kelompok, mereka tuh mengambil suatu bab gitu dalam materi, mereka tuh nantinya bisa mengembangkannya dan menuangkannya di media flip chart itu sendiri. Nah, tema yang kita ambil itu pemanasan global. Nah, di sini tuh di halaman pertama ada definisi. Di halaman pertama ini ada definisi dari pemanasan global. Jelas mungkin ya. Jadi di sini menerangkan tentang definisi apa yang dimaksud dengan pemanasan global. Ilustrasinya di sini ada bumi yang ilustrasinya sedang demam gitu ya, kan pemanasan global, buminya sakit. Ya, buminya sakit. Dan di slide selanjutnya itu ada proses dari pemanasan global digambarkan karena targetnya untuk SMP yang masih belum dibilang dewasa dan anak-anak. Jadi kami ilustrasikan semenarik mungkin gitu, meskipun tidak menarik sudah. Sudah malu sih gambarnya jadi seperti itu. Jadi dia kayak anak TK. Jadi ini dijelaskan bagaimana proses terjadinya pemanasan global mulai dari panas matahari yang jatuh ke bumi, kemudian dipantulkan oleh gas-gas rumah kaca yang berasal dari pabrik, asap kendaraan dan penebangan pohon dan sebagainya. Ya, jadi di dalam satu gambar ini tuh bisa memuat dari mulai proses, dampak, dan penyebabnya gitu. Itu jadi karena media sederhana, kami rangkum materi yang panjang itu dalam satu slide ini gitu ya. Ya efektif. Udah. Nah, lalu di slide yang terakhir, di sini ada solusi. Karena kan kita tahu penyebabnya tapi nggak tahu solusinya percuma ya. Nah, di sini ada solusinya gitu. Solusi bagaimana si pemanasan global ini tuh dalam mengatasinya, entah itu tindakan preventifnya maupun represifnya gitu. Iya, tadi terlewat nih di halaman paling pertama itu tidak dijelaskan. Jadi kan kami mengambil tema pemanasan global. Di sini digambarkan bahwa ini bumi yang seharusnya yang hijau indah, dan apabila terjadi pemanasan global dampaknya akan seperti ini. Gitu. Ini dari filosofi dari slide pertama. Mungkin demikian. Oh, udah. Ya, gitu. Jadi mungkin media flip chart ini mungkin kesimpulannya bisa menjadi suatu media alternatif bagi beberapa sekolah yang akses internet, akses teknologinya susah, tapi kita tuh pengen gitu sebagai tenaga pendidik memberikan pembelajaran yang semenarik mungkin, yang seefisien mungkin. Nah, jadi bisa pakai media flip chart. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Oke, apa yang ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Nggak usah ya. Udah menarik ya. Baik, yang selanjutnya yaitu langsung kepada kelompok 3. Sebelum lanjut ke kelompok 3, untuk yang berada di depan itu pindah ya, biar maksudnya nggak kelihatan gitu. Ya. Mana deh? Ya, usir deh, ruangan sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang membuat media board papan flanel. Sebelumnya yang tidak dapat hadir di ruang workshop kali ini ada Julia, ada Salwa, ada Meliani, ada Arido. Langsung saja mungkin kita bakal langsung menjelaskan ke media papan flanel yang sangat bagus ini. Jadi kita membuat papan flanel dengan desain yang simple. Kenapa? Karena dengan desain yang simple mungkin membuat para murid menjadi mudah untuk dipahami dan dipelajari. Meminimalisir keriuhan dalam desain. Terus aku bakalan ngejelasin tentang konsep papan flanel. Jadi media papan flanel ini diperkhususkan untuk pembelajaran yang difokuskan untuk di jenjang TK atau sekolah dasar. Ini contoh dari papan flanel yang kita buat. Jadi kita pertama mencari papan triplek yang kemudian dilapisi oleh kain flanel. Lalu kita membuat motif-motifnya, lalu menempel-nempelkannya ke papannya sehingga menjadikan hasil seperti ini. Lanjut ya, Mas. Ya, bisa dilihat ya, kita bikin papan flanel. Di sini kita mengambil mata pelajaran matematika. Untuk targetnya anak-anak yang ada di TK, biasanya anak-anak TK kan pada bikin ginian. Nah, tujuannya itu untuk berhitung dan mengenal angka. Bisa dilihat ya, sangat rapih dan sangat estetik. Ada beberapa manfaat nih dari penggunaan media papan flanel ini menurut Sunjana dan Rifai. Yang pertama, materi pembelajarannya akan lebih menarik perhatian sehingga menumbuhkan motivasi belajar yang peserta didik. Lalu materi pembelajaran akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Metode mengajar menjadi lebih variatif sehingga tidak bosan dan peserta didik pun lebih aktif melakukan kegiatan belajar. Baik, mungkin cukup sekian dalam pemaparan media papan flanel dari kelompok kita. Sebelum ditutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin tidak ada. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat kelompok 3. Yang selanjutnya itu ada dari kelompok 4. Pada kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4 dari kelas A. Di sini membuat media papan buletin dengan anggota saya Mayesa Sejati, lalu ada Deden, ada Salma, dan yang di room Zoom ada Raden, Ihsan, sama Salmi Seraju. Langsung aja. Mungkin yang pertama kita jelas balik dulu. Papan buletin ini merupakan salah satu media grafis ya, yang di dalamnya itu terdapat visual, gambar atau grafik gitu. Nah, biasanya media papan buletin ini dapat jadi biasanya papan buletin ini dipakai dalam pembelajaran dengan menjelaskan tentang poin-poin di dalam satu sumber gitu, misalnya buku atau juga artikel dan yang lainnya.
Nah, papan buletin yang kami buat ini kita menyusun tema SDG transformasi pendidikan yang diberi judul modifikasi media pembelajaran. Nah, diharapkan dengan media papan buletin ini kita jadi tahu gitu, media pembelajaran saat ini tuh sudah sejauh ini loh gitu. Nah, sehingga kita itu dapat lebih semangat lagi untuk mengembangkan juga menyempurnakan lagi media pembelajaran yang sudah ada. Nah, dalam papan buletin ini juga kita menyinggung bagaimana suatu media papan buletin ini sangat penting itu dalam pembelajaran. Kenapa sih milih papan buletin gitu buat pembelajaran? Apa sih istimewanya? Jadi kan biasanya kalau papan buletinnya kalau di kelas-kelas kan dipajang gitu kan, jadi bisa ditempel apa aja dan sama semua siswa. Nah, kenapa pakai papan buletin ini? Jadi kita bisa nyatuin banyak ide dari siswa yang kita ajarkan gitu. Jadi misalnya kayak dibagi kelompok gitu, terus temanya dikasih tema, lalu nanti mereka akan cari sendiri dan mereka bisa menempelkan sendiri dan menyelaraskan apa yang ada di papan ini gitu. Jadi hasil karya bersama gitu. Kayak pengalaman kita gimana nyambungin banyak ide dari saya, dari Salma, dari Deden, dari teman-teman di rumah menjadi dalam satu papan ini seperti itu. Jadi komunikasi antar kelas itu dapat terjalin dengan baik dan kerjasamanya juga terjalin dengan baik gitu. Mungkin apa? Mungkin cukup sekian dari kita. Ada yang ingin bertanya? Cukup. Nah, itu kan tampilannya, sebelumnya izin bertanya, itu kan tampilnya sangat menarik. Itu ongkos pembuatannya sama alat-alatnya itu berapa dan apa aja? Oke, izin menjawab ya. Kita sendiri itu mulai semuanya dari awal, mulai dari membuat papan aja kita mikir keras gitu. Dari papannya ini ada duplek, terus ada dalamnya tuh ada busa, itu Ada kayu lagi, ini pakai karton. Ini juga karton. Ada kayu di dalamnya? Apa Pak? Ada kayu. Nggak ada Enggak Pak, enggak pakai kayu. Duplek ya? Harusnya itu kita tuh pakai kayu, Cuma biar kita hemat, jadi kekurangan biaya, jadi kita pakai karton. diakalin gitu jadi. Kurang lebih itu pengeluaran berapa? Sekian. Sekian. Ya. Sekian, terima kasih. Oke, udah kali ya. Oh iya, berarti tidak di-spill, kalau tidak di-spill harganya berarti agak tinggi ya. Berarti itu media sederhana tetapi tidak murah. Mungkin kalau buat media sederhana, kita kan bisa pakai barang-barang di sekitar ya sebenarnya. Cuma kenapa kita pakai barang baru? Karena ini kan tugas gitu ya, jadi harus maksimal gitu kan. Terus kalau misalnya pakai barang yang lama gitu kan, kayak masa tugas buat kuliah gitu kayak ya gitu. Jadi kenapa beli yang kayak gini? Soalnya yang papan buletin aslinya kan ada ya, kalian tahu kan papan buletin kalau dicari itu pasti ada, itu lebih mahal dari pembuatan ini manual juga, biar kitanya kan ini proses manual gitu kan, harus buat sendiri, jadi kayak gini gitu, kabelnya kerangka terus kitanya beli sendiri kayak gitu. Mungkin sekian ya, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari kelompok 4. Untuk yang selanjutnya yaitu dari kelompok 5. Pada kelompok 5 saya persilakan. Sebelum penyanyikan saya menjelaskan dulu instrumen sebenarnya. Kalau depan aja. Jadi pertemuannya dulu Pak. Oke, di poin pertama itu ada kelasnya wajib diisi ya, kelas A atau kelas B. Di poin A atau poin kedua itu ada kelompok lain. Ini diisi. Jadi isinya diwakili oleh satu akun kurang lebih itu. Tapi akun itu berkewajiban memberikan identitas yang lengkap. Sebutkan nama kelompok 1, sebutkan nama tentangnya saja. Karena akan terlalu panjang kalau menggunakan nama yang lengkap. Tapi kalau ada yang namanya sama. Nah,
Itu kelompok penilai ya. Yang poin P-nya kelompok yang dinilai. Cukup sebutkan kelompok berapa saja. Setelah itu ada judul program media. Jadi diisikan informasi media yang dinilai. Jadi setiap kelompok itu berarti kan menilai 8 media. Ya. Dan bisa poster judulnya apa? Hanya poster judulnya Pemanasan global. Nah, kalau pengisian dari 1 sampai dengan 10 itu semakin tinggi Anda menginput, semakin tinggi Anda memberikan nilai, maka akan semakin baik juga atau semakin baik juga hasilnya. Anda input 1 itu bukan nomor 1 gitu ya. Wah itu bagus nih, 1 gitu. Nanti skor rendah yang keluar. Itu aja catatan dan masukan, ini tidak wajib saya setting di Google Drive-nya karena saya tahu masuk-masuk sekarang kayak gitu ya. Bisa disongkan atau kalau ada catatan gitu aja lah. Lagi sering kelas A nilai kelas B nilai kelas A. Satu kelompok kirim 7 kelompok. Ya, saya tadi kan menyebutkan itu. Satu kelompok itu menilai produk. Kalau berdiri sendiri nggak usah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan media flashcard yang beranggotakan Aldi Septian Farhana, Alma Syalum Salsabila, Anisyirita Enstendi, Azahra Rizkia, Irfan Habib Bawafi, dan Rifan Miftahul Fazri. Nah, kami akan mempresentasikan tema ISG yang disampaikan oleh flashcard ini oleh Irfan Habib. Oh ya. Baik, jadi tema ISD dari kelompok saya atau kelompok kami itu adalah flashcard. Temanya adalah memberantas buta huruf di Indonesia. Jadi kami mengangkat tema ini karena menurut ujian INSI bahwa kemampuan mengenal huruf merupakan tingkat pencapaian perkembangan yang harus dicapai anak usia 4-5 tahun. Pada usia tersebut juga seharusnya anak-anak sudah mampu untuk menerima huruf. Anak perlu pembiasaan dalam menulis huruf karena terkadang bisa terbalik atau bingung dengan beberapa huruf, misalnya B dengan D, B dengan G, D dengan I, T dengan F. Jika masalah ini tidak diatasi, anak akan sangat kesulitan untuk melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu untuk membaca dan menulis. Maka dari itu, pengenalan bentuk huruf yang benar kepada anak seperti agar anak dapat mengetahui tulisan yang baik dan benar. Pengenalan abjad pada anak usia dini melalui media flashcard akan lebih mempermudahkan menyampaikan pesan pelajaran untuk mengenal huruf melalui pengalaman yang bermakna. Flashcard memiliki kemampuan berupa membantu kemampuan otak kanan untuk melihat gambar dan kata-kata sebagai komponennya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Sabit Fadli. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan. Ini adalah media flashcard ya, jadi bisa dilihat oleh teman-teman. Jadi untuk pembuatan flashcard ini itu diperuntukkan untuk jenjang TK, taman kanak-kanak. Pokok bahasan itu anak-anak bisa mengenal bentuk huruf dan menulis bentuk huruf abjad, huruf abjad kecil sama yang huruf kapital dan huruf kecil. Deskripsi singkat flashcard ini diharapkan itu bisa memberantas buta huruf pada anak usia dini di Indonesia. Adapun kompetensinya itu mengenal keaksaraan awal melalui bermain dan menunjukkan kemampuan keaksaraan awal dan dalam berbagai bentuk karya melalui pengenalan macam-macam huruf abjad menggunakan media flashcard. Adapun indikatornya dari pembuatan media flashcard ini itu siswa dapat menyebutkan dan menunjukkan bentuk-bentuk
Oke, dilanjut saja. Terus dari media belajar juga ini siswa dapat mencocokkan gambar dengan bentuk huruf. Ketiga, siswa dapat menuliskan bentuk huruf setelah huruf menyebutkan nama hurufnya, nama bentuknya. Kemudian siswa dapat membedakan huruf kapital dari susunan huruf-huruf kapital dan kecil. Yang di sini ada huruf T besar dan huruf T kecil. Yang juga sama A besar sama dan A kecil. Terus siswa juga dapat menuliskan huruf-huruf yang terdapat dalam namanya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 5 sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari kelompok 5. Dan selanjutnya yaitu ada dari kelompok 6. Pada kelompok 6, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok 6, media grafisnya komik, mengangkat tema poin ke-13 dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu Climate Action atau penanganan perubahan iklim sebagai bahan kampanye dan juga pembelajaran. Tujuannya adalah agar para pembaca dapat mengetahui dan memahami bahaya dampak dari perubahan iklim dan mengerti apa yang harus dilakukan untuk memperlambat perubahan iklim tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa komik ini sendiri kan sebagai salah satu media grafis yang memiliki banyak fungsi, seperti dapat memperjelas materi dan menciptakan nilai rasa yang lebih dalam belajar siswa, kemudian menarik minat perhatian siswa, dan membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Tentunya karena hal itu, komik ini dapat menyampaikan ISD dengan sangat efisien karena fungsinya tersebut. Nah, di dalam komik ini juga kelompok kami mengilustrasikan sebuah penguin yang kehilangan tempat tinggalnya di kutub. Dikarenakan pemanasan global. Ya. Mungkin sekian dari kami. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparannya dari kelompok 6. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pemaparan dari kelompok 7. Oh, tunjukin. Pada kelompok 7, saya persilakan. Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama perkenalan dulu ya, karena tidak kenal maka apa. Karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Jadi di sini ada saya Muhammad Siti Abdul Adam dan Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang proyek yang sedang kami lakukan ya selama beberapa hari. 1 hari. Ini ada infografis yang menceritakan tentang dunia tanpa diskriminasi. Sebenarnya ini mau mengedepankan terhadap saling menghormati dan saling menghargai, tapi kenapa kita lebih menjelaskan, lebih mengkhususkan kepada diskriminasi, karena yang kenyataannya pada saat ini seperti itu gitu. Dari diskriminasinya yang tulisannya yang segede badan ini bisa terlihat bahwa diskriminasi yang paling mencolok, karena kan banyak gitu ya infografis, poster tentang saling menghargai, tapi justru kenyataannya diskriminasilah yang lebih banyak terjadi di masyarakat. Maka dari itu, untuk lebih
lebih menarik perhatian dari para pembaca. Jadi di sini kami lebih mengedepankan terhadap diskriminasi itu sendiri. Nah, untuk isinya mungkin teman-teman boleh baca ya nanti. Soalnya di sini dari infografis sendiri kan informasi isinya, jadi itu tentang diskriminasi apa aja, undang-undangnya apa aja, faktor yang mempengaruhi terjadinya diskriminasi apa aja itu sudah tercantum di sini ya. Jadi boleh aja cekidot. Ada lagi? Udah, kayaknya segitu ya, karena infografis sendiri juga prinsipnya itu singkat padat dan jelas. Jadi segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi kita di kota. Kurang atau kurang gaya? Terima kasih atas pemaparannya dari kelompok 7. Dan selanjutnya itu ada pemaparan dari kelompok 8. Pada kelompok Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Laksmi Dewi, MPD, dan Bapak Gubernur Suryana, SPD, MILKO. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Isdar Permadi sebagai perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan Deborah, Julia, Agis, Adit, dan Sabran yang sekarang berada di ruangan Zoom. KNS mengangkat dan komunitas tentang topik mengkritik sistem keadilan, yang dimana salah satu penyampaian kritik bentuk street art menjadi media komunikasi yang cukup sering digunakan masyarakat dalam menyampaikan pesan, harapan, dan kritik kepada pihak yang punya privilege atau kekuasaan tertentu. Tujuan pembelajaran pada produk yang kami buat adalah untuk mengedukasi para siswa agar memahami dan menolak segala ketidakadilan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi bisa dilihat teman-teman dan Bapak atau Ibu. Terdapat ilustrasi tikus berpakaian rapi. Berdasi. Siapa? Ini terlihat seperti koruptor ya teman-teman. Ini tuh tikus berdasi berpakaian rapi menggambarkan identik dengan koruptor. Terus di sini juga ada tulisan ya, bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Atau tidak? Kemarin kenapa orang? Tapi ya kalau misalnya, bentar. Untuk itu pembelajaran produk ini saya bikin gitu, dan teman-teman bikin agar membuat para pengamat mampu mengambil pesan moral di dalamnya, bahwa dalam kehidupan bersosialisasi kita harus menumbuhkan sikap jujur. Ada yang ingin bertanya teman-teman sekalian? Tidak ada. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Soalnya merah itu berarti berani gitu, Pak. Jadi berani itu berani berani mengkritik para politikus. Ada akan berarti merah itu identik dengan korupsi. Bisa diartikan sebagai ini. Yang merah itu berkuasa. Jangan diupload ya, saya ngomong kayak gitu.
Ini jangan. Oh, biasanya perjuangan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih juga atas pemaparannya dari kelompok 8. Kita kasih aplaus dulu yuk Mas Kata. Yang selanjutnya yaitu ada pemaparan dari kelas B. Karena tadi dari kelas A itu dari kelompok 1 dulu, yang sekarang dari kelas B itu kita mulai ya dari kelompok 8 dulu. Baik, untuk kelompok 8 kelas B saya persilakan. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8B Media Bulletin Board. Jadi kelompok kami itu mengambil analisis silabus dari SMP tentang materi pencemaran lingkungan yang masih berkaitan dengan tema ESG tentang terwujudnya lingkungan yang berkualitas. Nanti sini akan singkat saja. Yang pencemaran lingkungan. Nah, terus ada yang itu tidak memilih warna ungu, karena kan berkaitan dengan bumi atau pepohonan, jadi kami memilih warna hijau untuk mengilustrasikannya. Nah, terakhir ada bagaimana cara menanggulangi tentang pencemaran lingkungan ini. Oh ya, maaf tadi di awal terlewat. Sebenarnya kelompok kami ada 6 orang dan alhamdulillah yang hadir cuma bisa 2, saya dan Mirna. Saya ada Dida Alia Farida, ada Fadila, terus ada Safia Hasyim. Mungkin dalam pembelajaran nanti kan selain ada materi dari buku terkait hal-hal ini, nah kami itu hanya mengambil poin-poinnya saja yang dimasukkan ke sini gitu. Jadi yang ada di sini itu tidak secara rinci, namun poin-poinnya yang terdapat di sini. Jadi nanti mungkin peserta didik bisa lebih teliti lagi dalam menganalisis poin-poin intinya dan dapat dikembangkan sendiri ke depannya begitu melalui entah itu nanti ada penilaian atau sejenisnya. Nah, ya untuk menarik perhatian anak-anak SD ya, jadi kita pakai yang kayak ini, apa sih namanya ini, hiasan-hiasan gitu dan warna-warna gitu biar menjadi lebih menarik. Nah, sebenarnya untuk pembuatan ini sendiri itu daripada nanti pada nanya biaya ya, sebenarnya itu tidak terlalu mahal menurut saya karena papannya juga papan bekas. Nah, kami mau memanfaatkan barang bekas walaupun tema kami mungkin pencemaran lingkungan, karena ini bekas juga tidak apa-apa gitu, daripada mencemari lingkungan. Gitu. Nah, terus untuk item-item sendiri di sini juga tidak terlalu membutuhkan biaya, jadi dalam membuat ini juga bisa dibilang tidak terlalu mahal gitu. Terus dan mungkin kekurangan yang dapat saya pandang di sini sendiri itu kan ini harusnya luas, bisa apa namanya dimanfaatin, digedein lagi tulisannya. Nah mungkin itu sih. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyain dari teman-teman? Tidak ya. Oke. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang
Yang selanjutnya yaitu ada dari kelompok 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan memaparkan yaitu tentang media papan flanel. Di sini yaitu ada saya sendiri, saya sendiri itu ada Cahyono, yang samping saya itu ada Angela Pratama, dan yang ada di ruang Zoom yaitu ada Reginal Gilbert Mulyana, dan Mizar Syafaat, Devita Maharani, dan Sylvia Amalia. Baik, di sini yaitu jadi kita mengangkat tema SDGs nomor 12, yaitu Kita mengangkat dan mengambil pokok bahasan. Dengan mengambil SDG, kita bisa membuat media dengan bahan yang bisa didaur ulang dan tidak mencernakan lingkungan. Dengan ini kita bisa mengolah sumber daya alam dengan lebih efisien dan punya cara lebih baik dalam membuang limbah. Kita ngambil dari beberapa materi ini, kita ambil dari matematika kelas 1 dasar SD. Hubungan ISD sama tema yang kita ambil itu media panel berperan sebagai media pembelajaran yang akan melibatkan keaktifan peserta didik untuk mengembangkan motivasi siswa agar proses pembelajaran dapat menyenangkan. Terus itu jadi pembelajaran itu kayak misalnya belajar berhitung gitu, kayak sini lomba ada 2, menghubungkan. Jadi ini saya disambungkan gitu, ke sini ke sini. Gitu. Ada yang coba? Tapi dia untuk orang. Terus ya gitu. Sekian dari kelompok kami ya. Assalamualaikum. Oh, ada yang mau ditanyakan? Itu papannya dari kayu. Ini kayu. Ini papan. Papannya dari triplek. Ya. Bikin sendiri. Karena enggak sih? Sebenarnya adik kan rich ya. Jadi ini tuh beli Sultan. Jadi pakai tempelnya sama kita. Jadi kita yang apa sih kain flanelnya juga kita nempelin sendiri, dan yang lain juga kita bikin sendiri. Ada lagi pertanyaan yang lain? Baik, mungkin kalau tidak ada yang dipertanyakan lagi, cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin terima kasih juga presentasinya dari kelompok 7. Dan selanjutnya itu ada dari kelompok 6. Pada kelompok 6 saya persilakan. Halo, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Siapa? Bapaknya mana? Bapaknya yang mana dia? Yang sampah B. Bapaknya bahan. Oh ini. Oh ini. Enggak. Wah, demo. Dan ini doang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agneta Zalina. Sebagai perwakilan kelompok 6, beserta rekan saya yaitu Siti Amelia Pasa,
Di sini sebelumnya mohon maaf dikarenakan terdapat beberapa kendala pada setiap anggota kelompok 6, kami belum ada yang bisa hadir secara offline. Di sini kelompok kami mengembangkan media mural. Mural identik dengan gambaran pada dinding. Namun, di sini kami menggunakan kertas duplex sebagai media utama. Kemudian, mural sebagai sarana pendidikan di sekolah memang disarankan agar para murid dapat melihat lukisan di dinding menjadi lebih terhibur ataupun mendapat pesan yang disampaikan dari lukisan di dinding. Kemudian, kandungan atau pesan utama yang ingin disampaikan kepada peserta didik disampaikan melalui gambaran atau ilustrasi yang berada pada mural. Tidak jarang ditemukan mural di lingkungan sekolah dengan pesan-pesan yang hanya berupa tulisan formal saja, seperti halnya grafiti. Kemudian metode seperti ini dianggap cukup efektif dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dengan mural. Selanjutnya dilanjutkan oleh Amel. Pada Amel dipersilakan. Mohon maaf, ternyata dilanjut oleh Fuji. Ya, baik. IES kan memiliki 17 poin tujuan yang kami pilih salah satunya untuk dijadikan tema yang kami angkat menggunakan mural ini. Nah, lalu tema yang kami pilih adalah poin yang keempat, yaitu Quality Education dengan metode Education of Sustainable Development atau ESD. Dari poin keempat tersebut, kami mengerucutkan tema membangun masyarakat yang ramah lingkungan dengan topik pengelolaan sampah. Sebelumnya maaf ya tidak bisa on cam karena sinyal di sini lagi tidak stabil. Oke, saya lanjut. Siswa sekolah dasar menjadi sasaran kami dalam membuat mural ini. Lalu pengelolaan sampah pun menjadi topik dasar yang penting bagi siswa sekolah dasar karena masih banyak diabaikan. Sehingga kami rasa pemilihan topik pengelolaan sampah pada mural dengan sasaran siswa sekolah dasar menjadi pilihan yang tepat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Amel. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silabus atau RPP yang kami ambil yaitu analisis merupakan RPP mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup atau PLH pada kelas 3 sekolah dasar semester 1 dengan standar kompetensi mengetahui dan mengenal sampah, dampak sampah, dan cara pengelolaan sampah dengan indikator yang pertama, dapat memilih dan memasukkan sampah ke tempat sampah yang sesuai dengan jenisnya. Dan yang kedua, mendeskripsikan sampah sesuai dengan jenisnya. Silabus tersebut relevan dengan usaha menciptakan pengetahuan dasar sedari anak-anak agar memiliki pengetahuan mengenai sampah dan agar terciptanya masyarakat yang sadar dan peduli terhadap lingkungan, sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bidang pendidikan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf karena terjadi banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari kelompok 6. Sebelumnya kita baca ulang dulu yuk. Selanjutnya itu ada kelompok 5 dari kelas 5, saya jelaskan. Enggak akan pegang set.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas B. Di sini kita membuat produk flashcard. Nah, dengan anggota saya Safa Dinastia, Ifania Anastasia, dan Nabila Hoshi. Nah, buat yang di Zoom ada Fatha Zaka, Harus Basman, sama Rifki Fatihah. Nah, kami mengambil materi number. Jadi number itu angka. Jadi bahasa Inggris buat kelas 1 SD. Nah, kenapa sih kita ngambil materi ini? Jadi berdasarkan pendapat dari Brown 2008, bahasa Inggris disebut juga sebagai bahasa kedua atau second language. Karena bahasa Inggris merupakan bahasa sasaran, yaitu bahasa yang sengaja dipelajari dengan tujuan tertentu. Hal tersebut yang mendasari pertimbangan bahasa Inggris yang harus diberikan pada siswa sekolah dasar. Kemudian dari Permendiknas RI nomor 23 tahun 2006 juga menyatakan bahwa sekolah dasar dapat menjadikan bahasa Inggris sebagai pelajaran muatan lokal. Bahasa Inggris tidak lain agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan memiliki kesadaran akan hakikat dan pentingnya bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam masyarakat global. Selanjutnya akan ada implementasi flashcard dalam proses pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Tifan. Oke. Buat teman-teman yang belum tahu gimana sih cara pakainya flashcard ini. Jadi flashcard ini pertama kalau misalnya kita ngajar ya pakai media flashcard ini, guru itu nyiapin bahan ajarnya dulu. Setelah menyiapkan bahan ajar, kemudian dalam hal ini temanya bahasa Inggris ya, number. Terus guru itu ngasih materinya ke anak-anak. Setelah memberikan materinya, kita uji tuh ingatan anak-anaknya dengan memberikan flashcard ini. Misalnya nih ya, anak-anak ini angka berapa? Teman-teman, ini angka berapa? Angka berapa? Nah, bahasa Inggrisnya tuh apa sih? Six ya. Coba kita lihat ya, benar nggak? Oh benar, six gitu. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih pemaparan dari kelompok 6. Dan lainnya itu ada dari kelompok 5. Pada kelompok 5, silakan. Maaf, ada kesalahan. Iya, berarti asalnya itu dari kelompok 4. Pada kelompok 4 sih silakan. Buat SG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Laksmi Dewi MPD dan Bapak Gemaru Yana SPD MIKOM dan teman-teman yang saya banggakan dari TKP 21. Nah, kita juga di sini nggak cuma sendiri dalam memproduksi infografis ini, mulai dari sketsanya ya, itu ada dari kelompok kita itu ada Tegar, Dita, Putri, sama Yustika. Ngomong-ngomong, Dita kok pakai baju batik nih hari ini? Kita kan harus mencerminkan kebudayaan gitu ya, Fik ya. Betul banget. Betul. Nah, sebelum kita masuk ke presentasi dari infografis ini, ada jargon dulu dong. Kalau misalnya kita ngomong siapa kita, kalian jawab Indonesia ya. Cobain dulu yuk. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Oke, jadi kenapa sih kita ngambil keberagaman Indonesia di dalam? Nah, kelompok 4 itu memilih tentang meningkatkan rasa keadilan dan juga saling menghormati yang sejalan dengan poin SDGs, yaitu poin peace, justice, and strong, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Yang tujuan utamanya itu untuk meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, alasan kami memilih tema ini itu sudah dijelaskan saat presentasi waktu minggu lalu, yaitu karena beragamnya suku bangsa di Indonesia. Benar gak sih teman-teman kalau di Indonesia itu banyak beragam suku bangsanya?
Nah, bahkan dari budaya, agama itu masih seringkali di negara terjajah itu pasti ada gitu. Nah, untuk menciptakan negara yang lebih adil dan damai, kita sebagai generasi milenial harus menanamkan rasa keadilan dan sikap saling menghormati serta menghargai antara sesama sukunya. Udah dijelaskan juga, nah di dalam sini tuh ada beberapa orang dari beberapa agama juga gitu. Nah, boleh lanjut lagi. Nah, kita juga memilih media infografis sebagai penyampaian dalam ISD itu karena kita lihat ya teman-teman di sini materinya juga singkat, padat dan jelas karena itu memang salah satu prinsip dari media infografis dan juga visualisasi dari infografis juga harus berhubungan dengan data-datanya dan informasinya. Terus, nah dalam infografis ini tuh kan menjelaskan tentang keberagaman Indonesia serta tindakan atau sikap yang bisa kita terapkan untuk menghadapi keberagaman ini. Nah, infografis ini tuh bisa mengedukasi generasi muda agar tertarik kepada keberagaman Indonesia. Nah, lalu bisa menerapkan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari serta agar generasi muda itu paham betapa kayanya negeri ini dan tidak meninggalkan budaya kita yang beraneka ragam ini. Gitu. Nah, terus teman-teman boleh yuk kita perhatiin dulu si infografis ini. Di sini itu ada dari judul, terus ada sketsa, ada grafiknya juga, dan uniknya juga di sini selain ada lampu yang mendukung dan menunjang keunikan gitu ya. Di sini juga ada barcode. Ada yang mau penasaran nggak sih barcode-nya tuh keluar apa? Boleh, ada yang mau? Ada yang ngasih barcode-nya? Oh, Najil mau. Oh, Najil mau. Sweet atau mau siapa? Sweet deh, sweet. Wakilan, sok. Oke, Nazal. Baci apa ya keluarnya? Boleh di volumenya gedein ya. Nah, kita ini kalau misalnya di scan kan orang-orang itu banyak yang kurang puas gitu ya sama infografisnya. Nah, kita nyediain ada video tentang infografis tentang keberagaman Indonesia. Karena utamanya kadang orang-orang itu tertipu dengan infografis yang mungkin beritanya salah. Nah, kita juga mencantumkan sumbernya supaya teman-teman bisa lihat bahwa media yang kita tampilkan ini benar-benar valid. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok 4 dari infografis. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Boleh. Barangkali ada yang mau nanya, kita sharing. Oke, boleh. Ya itu kan barcode ya. Kebayang nggak kalau kita manual itu nulis barcode itu susah gitu. Nah, maka dari itu kita ada di salah satunya ini yang printnya cuma ini aja kebetulan. Jadi soalnya kalau barcode itu digital kan, jadi kurang bisa kalau di kamu. Saya kan memang betul kode gitu ya. Ini cuma tambahan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 kelas B yang telah menjelaskan tentang medianya. Selanjutnya ada dari kelompok 3 kelas B. Pada kelompok 3 saya bersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najril, perwakilan dari kelompok 3 kelas B. Di sini saya akan menceritakan media flipchart mengenai perubahan iklim. Dan perlu kita teman-teman tahu bahwa media flipchart ini itu dibuat oleh kelompok 3 yang beranggotakan Esa Rahman, Fauzia Sania, Girsang Karolin, Indra, dan Nabila yang kebetulan tidak bisa hadir di sini tetapi hadir di Zoom. Baik, tujuan dari judul dari media flipchart ini itu perubahan iklim. Bisa teman-teman lihat di sini tuh di sebelah kanan bagaimana iklim di bumi seharusnya yang berwarna hijau terus cerah gitu. Dan di sebelah kiri itu dampak dari perubahan iklim sendiri.
Jadi kayak gersang gitu ya, kepanasan. Lalu untuk tujuannya sendiri ini tuh untuk siswa SMP, dan materi pokoknya itu ada penyebab terjadinya perubahan iklim, dampak perubahan iklim, dan solusi dari perubahan iklim itu sendiri. Oke. Ini bisa teman-teman baca apa itu iklim. Nah, di sini ada penjelasannya. Iklim adalah bla 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 bla. Lalu pengertian dari perubahan iklim sendiri itu ada berubahnya kondisi fisik atmosfer, antara lain suhu dan cuaca dan curah hujan. Nah, itu yang menggambarkan perubahan dari atmosfer. Jadi si matahari, terus ada gas CO2 dan gambar bumi juga. Terus ini tuh gambar dari iklim yang baik-baik aja gitu, pohon yang subur. Lalu masuk slide berikutnya itu ada dari penyebab perubahan iklim. Kenapa sih iklim bisa berubah? Yang pertama itu gara-gara pemanasan global. Terus yang kedua itu ada efek rumah kaca. Yang ketiga itu ada kegiatan peternakan dan pertanian. Yang keempat ada penggunaan CFC untuk lemari es dan AC. Dan yang kelima itu ada deforestasi atau penggundulan hutan. Jadi kelima gambar di sini itu hal-hal yang menyebabkan perubahan iklim. Lalu masuk slide berikutnya, di sini ada dampak. Nah, ketika iklim berubah, apa sih dampaknya? Yang pertama itu cairnya lapisan es di kutub utara dan di puncak gunung tinggi. Jadi yang asalnya es membeku itu mencair menjadi air gitu teman-teman. Terus yang kedua itu ada peningkatan dan penurunan jumlah curah hujan yang tidak menentu. Terus yang ketiga itu peningkatan jumlah penyakit akibat nyamuk dan serangga. Yang keempat peningkatan tinggi muka laut. Jadi permukaan lautnya meningkat mungkin ya. Terus yang kelima itu ada peningkatan kejadian cuaca ekstrim. Nah, dengan perubahan iklim, ini bumi yang sedang galau. Di sini tuh bumi itu tidak baik-baik saja dikarenakan iklimnya itu berubah seperti ini ya teman-teman. Terus apa sih solusinya gitu untuk menanggulangi perubahan iklim? Yang pertama itu ada menghemat penggunaan energi. Jadi ketika misalkan siang-siang seperti ini lampu bisa dimatikan gitu. Lalu yang kedua itu ada green here, melakukan kegiatan penghijauan. Di lahan-lahan yang gundul itu kita bisa menanam pohon. Lalu yang ketiga itu ada melakukan 5R. Refuse, reuse, recycle, dan ROT. Terus yang keempat itu ada menghemat pemakaian air. Kalau misalnya teman-teman wudhu, kan keran itu ada keran yang ngocornya itu banyak ya. Nah itu tuh bisa dihemat gitu. Cara bukanya itu setengah-setengah gitu. Terus yang kelima itu ada menggunakan peralatan ramah lingkungan. Kayak misalkan sedotan, jangan menggunakan sedotan plastik, jadi kita berpindah ke sedotan stainless misalkan. Dan yang terakhir itu mulai dari sekarang, karena jika tidak kita mulai dari sekarang, tidak akan ada perubahan untuk iklim menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Sekian cerita dari kelompok 3 mengenai perubahan iklim. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin tidak, apabila tidak ada, dicukupi. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 4 atas pemaparannya. 3 atas pemaparannya, maaf. Selanjutnya ada dari kelompok 2 kelas ada kelompok 2 saya silakan. Yang mana? Ini, ya. Bukan ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Rahman Al-Biki, perwakilan dari kelompok 2 media grafis yang beranggotakan saya sendiri, Rifki Hafid, adalah Jafar, Dandi, sama Miftah. Ya, di sini saya akan mengambil media komik ya buat
media pembelajaran. Saya mengambil ISD-nya dari kelas 7, pelajaran ilmu pengetahuan alam mengenai perubahan iklim. Jadi ini saya membuat komik ini diceritain aja dari ini latarnya dari di sebuah kota, terus di rumah ada seorang anak juga yang lagi kepanasan habis aktivitas, terus nyalain AC. Nah, terus ada tokoh kedua ini melihat si anak ini itu nyalain AC setiap hari terus-terusan ya. Nah, jadi itu kan dia tahu informasinya ya, ilmunya dia sudah baca kalau nyalain AC itu bisa memperburuk atau merusak lapisan ozon. Nah, di panel ini si laki-laki ini dinasihatin sama perempuannya. Terus di panel ini itu saya menggambar proses dari perusakan ozon yang disebabkan oleh pembakaran, terus zat pendingin yang keluar dari pendingin AC, kulkas itu, terus sama pabrik sama mobil dari alat kendaraan. Ya. Kenapa saya mengambil komik? Kita tahu kalau anak-anak itu kan agak suka bosan ya kalau lihat cuma teks-teks gitu. Jadi gunanya komik itu kan buat menambah minat baca dari anak-anak. Ya, dari kalau lihat gambar-gambar ini, cerita-cerita itu biasanya kan ya ada Kami dari kelompok 1 yaitu dengan media poster dengan perwakilan saya sendiri tadi ada Suara dan kalian gimana dengan anggota lain di ruang Zoom yaitu Dimas, Busrotina Bayani, Popi Nuraini dan Putri Agustina. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dika kepada Dika, dipersilakan. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga hari-harinya menyenangkan ya. Kali ini saya akan menjelaskan kelebihan poster sebagai media pembelajaran. Jadi kelebihan poster sebagai media pembelajaran yang pertama itu harganya terjangkau. Terus mempermudah guru untuk menyajikan materi dan mempermudah peserta didik dalam belajar. Lebih menarik perhatian murid, terus praktis dan mudah dalam penggunaannya. Tahan lama dapat dipakai sebagai media untuk mempengaruhi tingkah laku para peserta didik. Nah, jadi poster ini itu bisa menjadi berperan sebagai sumber informasi pembelajaran. Untuk ISD-nya sendiri, kami mengambil topik kelima dalam ISD yaitu equality gender equality. Media pembelajaran poster yang kami kembangkan akan dimulai dengan visualisasi gambar laki-laki dan perempuan, di mana equality gender itu adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat moderatif. Terus accidentally kita memakai baju pink dan biru. Itu artinya biru itu identik dengan laki-laki dan pink itu identik dengan perempuan, di mana kita berdiri di sini setara gitu. Kita menempuh pendidikan yang sama. Gitu.
Kemudian topik ISD ini kita ambil untuk pembelajaran kelas 9 SMP, tepatnya di PKN bab 5, yaitu tentang HAM. Untuk dalam undang-undang juga, pasal 27 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tidak kecualinya. Jadi pasal itu menjelaskan, menentukan semua orang itu mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum pemerintah tanpa ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Begitupun dalam hal pendidikan, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 99 tentang HAM, dalam pasal 48 Undang-Undang dikatakan bahwa wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pasal 60 ayat 10. Menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Saya akan menjelaskan, jadi di sini kita memaparkan masalah serta solusi dalam gender equality ini. Yang pertama masalah pertama adalah pelabelan perempuan hanya bisa memasak, mencuci, mengasuh anak, padahal pekerjaan rumah bisa dilakukan oleh semua gender. Kemudian solusinya, terus masalah kedua, marginalisasi perempuan karena stigma yang katanya lemah, sensitif, terlalu perasa, dan cengeng. Perempuan hamil dianggap menghambat pekerjaan juga. Kemudian banyak kekerasan fisik, seksual, dan psikologis terhadap perempuan karena perempuan dianggap hanya sebagai objek seksual gitu. Terus yang terakhir, diskriminasi hak perempuan dianggap tidak perlu berpendidikan tinggi karena ujung-ujungnya di dapur juga. Padahal nggak gitu. Kemudian solusinya adalah menghapuskan seluruh praktik berbahaya seperti perkawinan anak, perkawinan paksa, serta sunat perempuan. Kemudian memenuhi hak perempuan seperti hak pekerjaan, kesehatan, pendidikan, kepemimpinan, dan perkawinan. Mengakhiri diskriminasi dan stigma negatif terhadap seluruh perempuan, menghilangkan kekerasan terhadap perempuan baik dalam ranah publik maupun pribadi. Kemudian untuk pembuatan poster ini saya serahkan kepada Nadia untuk menjelaskan. Baiklah, untuk pembuatan poster itu dimulai dari sketsa. Yang pertama itu kita sketsa gambar visual ini dulu, dan seterusnya kita warnai dengan spidol. Setelah itu kita membagi karton menjadi lingkaran seperti ini dan menuliskan masalah pada permasalahan gender dan solusi atas gender equality tersebut. Sekian. Dan untuk papannya, untuk supaya background-nya ini kita pakai kardus laminat dari warung depan. Ya. Ada yang ditanyakan? Terima kasih, Ami. Ya baik, cukup sekian pemaparan yang dapat kelompok 1 sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 kelas 2B yang telah menyampaikan pemaparan terkait alhamdulillah sudah selesai pemaparan tiap kelompok mulai dari kelompok kelas A dan kelas B terkait medianya sendiri-sendiri tadi. Mungkin cukup sekian dari kami, dari saya dan Ade Cahyono. Terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasinya dan mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Umar. Pada Pak Umar saya bersilakan. Nah, ini kita nonton film ini nggak? Bukan film, dokumen seksi film. Itu haruslah ditonton ya.
Karena saya lihat banyak hal yang objektif dan sulit ditemukan ya tempat yang informasi. Agak berburu data di Kalimantan gitu ya. Kalau di setiap PLT itu biasanya sih kalau orang yang sudah nonton video itu akan ada sedikit perubahan. Biasanya lebih ramah tuh minimal listrik, karena bahasanya kan listrik. Tapi sudah tonton bagian dulu. Judulnya seksi killer, tapi jangan fokus sama scene pertama. Iya, iya. Nah, yang mengganggu. Yang udah tahu di posnya. Oke, terkait dengan kegiatan ini, nilainya tentu saya tunggu ya. Tapi tentu itu menjadi akumulasi setiap aktivitas yang ada di bulan ini. Yang kedua, kelas ini harus bermanfaat. Biasanya sih kalau seingat saya pada ini nanti akan dikumpulkan di bawah ketika teman-teman melaksanakan dalam pengambilan keputusan. Jangan disimpan di ruangan saya. Sendiri dan kurang bermanfaat karena hanya jadi pemandangan saya saja. Nah, ini silakan dikondisikan oleh ketua kelasnya, disimpan di segmen sempurna atau di gudang yang ada di lantai ini. Simpan dulu di sana, nanti ketika ada kegiatan pengajian itu menjadi aset yang dibawa oleh prodi kita yang bawa ke sini. Dan itu akan begitu lama. Kemudian apa lagi ya? Ada pertanyaan ya? Kalau tadi aku lama-lama. Di sini kedengarannya kayak kebohongan mental. Sebagai penutup, saya mau deliberasi ya. Terima kasih atas aktivitas yang sudah kita laksanakan pada siang ini. Mohon ruangan ini dikreatkan kembali seperti sedia kala. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk kunci ini, kunci gudang, tadinya bersimpan di mana? Jangan di sini, simpan. Ya nanti doa itu akan ada. Jangan dibawa pulang ke rumah juga. Kita nggak akan jadi apa-apa kalau dibawa pulang ke rumah. Jadi disimpan di tempat-tempat itu ya. Kalau nanti ada kegiatan P2NP, oh, angkatan 21 punya punya media grafis nih, bisa dijadikan sebagai oleh-oleh. Doa juga enggak. Maksudnya masalah harganya gitu. Kalau kunci sudah oke cepat. Duluan ya.